Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Alfi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sumber hukum Islam. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kompetensi dasar mengenai materi sumber hukum Islam yaitu meyakini kebenaran sumber hukum syariat Islam. Sedangkan tujuan pembelajarannya meliputi dengan kerja keras melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang kedua, melalui berdiskusi dengan kelompok dengan penuh tanggung jawab, maka peserta didik mampu mendefinisikan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hikmah adanya sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sumber hukum Islam yang muttafaq, meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf meliputi istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, su'udzu dari'ah, qaul syahabi, dan syara'u man qablana. Sebelum kita bahas semuanya, Ibu minta untuk kalian mengamati pada halaman 59 buku paket. Silahkan dibuka. Di situ ada gambar-gambar, silahkan diamati. Lalu setelah Ibu beri waktu untuk mengamati, Ibu minta untuk kalian menjelaskan apa yang ada di gambar halaman 59 tersebut. Silahkan mengamati. Saya kasih waktu 10 menit ya. Baik anak-anak, Ibu minta untuk salah satu memberanikan diri maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang dilihat pada halaman 59. Silahkan. Ada siapa yang mau maju? Baik, presentasinya sudah cukup bagus ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Maka dari itu, saya akan membagi beberapa kelompok untuk untuk berdiskusi mengenai tema-tema sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Silahkan, setelah berdiskusi kalian bisa presentasi satu-satu dimulai dari kelompok pertama. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang muttafaq adalah sumber hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh jumhur ulama, sehingga sudah pasti, sudah jelas dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena sudah disepakati, sudah sah seperti itu. Sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama dibandingkan sumber hukum Islam yang lainnya, sehingga sumber hukum Islam yang lain setelah Al-Quran tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun cita-cita Nabi Muhammad SAW. Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi,
Jika di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan sebuah hukum, maka merujuknya kepada hadis. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Dalam istilah ahli usul, ijma adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, jika dalam menetapkan sebuah hukum, yang pertama dirujuk ialah Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka rujuknya ke hadis. Jika di dalam hadis itu tidak ada lagi, maka boleh ke ijma. Sumber hukum Islam yang keempat ialah qiyas. Qiyas menurut ulama usul fikih ialah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nas tentang hukumnya dalam hukum yang tersebut dalam nas, karena sama dua kejadian itu dalam ilat hukum ini. Jadi kias itu artinya menyamakan atau mengkiaskan segala sesuatu yang terjadi kepada sesuatu yang sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya, sudah ada hukumnya. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi itu tidak ada dalilnya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam ijma, maka boleh dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada. Sekarang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan, sehingga sumber hukum Islam ini belum kuat atau belum sah untuk dijadikan sumber hukum karena masih diperselisihkan. Hanya beberapa ulama saja yang melakukan atau menyepakati adanya sumber hukum Islam yang mukhtalaf ini. Yang pertama ada istihsan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyas jali atau jelas kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas hafi atau samar, atau hukum kulli atau umum kepada hukum istisna atau pengecualian, karena ada dalil yang kuat dan menguatkan untuk perpindahan tersebut. Yang kedua ada maslahah mursalah, yaitu memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Yang ketiga ada istishab, yaitu menetapkan sebuah hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Yang keempat ada urf. Urf yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf itu bisa diistilahkan sebagai adat, budaya yang tidak ada dalilnya, istilahnya seperti itu. Tapi budaya tersebut atau adat istiadat tersebut sudah dilakukan secara terus-menerus di sebuah daerah atau tempat tertentu. Yang kelima ada saddu'i dzari'ah, yaitu sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang. Yang keenam adalah mazhab sahabi, yaitu pendapat para sahabat tentang hukum sesuatu kasus sepeninggal Rasulullah SAW. Yang ketujuh yaitu syara'u man qablana,
yaitu syariat Allah yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, seperti ajarannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Baik teman-teman semuanya, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, apakah ada yang belum dipahami? Bisa ditanyakan sebelum kita tutup mata pelajaran hari ini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka ibu akan bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bisa angkat tangan. Ayo, nomor absen 15. Bisa tolong jelaskan apa itu kias? Silahkan. Baik, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.